Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru dari rumor Kaksei Hanta Omega Horn di Link Satsu episode 738. Yes, katanya guys ya, untuk info yang akan dirilis nanti ya di hari Minggu kayaknya ya, atau minggu depan, itu pastinya akan langsung memunculkan poster atau enggak ya list mainan terbaru lah ya teman ya. Karena kan juga untuk series Project Red yang pertama nih, yaitu Gavan Infinity, akan berakhir, ini masih rumor ya teman ya, itu di episode 23 ya. Berarti ini masih rumor lagi teman, nanti series ini akan tayang di tanggal 26 Juli 2026. Wah, jadi lebih cepat ya, karena untuk series ini kan bisa dibilang ya, kita bisa bilang ini adalah percobaan Toei gitu ya dalam rangka ya untuk mengembalikan lagi nih Metal Heroes dalam konsep modern gitu ya. Dan mohon maaf banget ya teman kalau misalkan pembahasan Gavan Infinity ini tuh tidak full ya, karena sebenarnya seminggu kemarin ada sih debut Gavan Diagram tuh ya teman ya. Itu kan pastinya nanti muncul juga katanya ya, itu ada armor untuk Gavan Infinity. Kita nggak tahu lah ya kan, mungkin minggu depan kali ya. Soalnya kan minggu ini kan episode 17 itu debut yang gatai baru tuh ya kan ya, sama si Express Gavarian namanya ya. Jadi yang mecha kereta itu ya teman ya. Jadi itu juga saya belum bahas ya teman. Mungkin kita akan bahas itu di next episode kali ya. Nah, jadi maksud teman, kita akan mulai untuk nomor pertama ini ya. Jadi ini juga katanya akan jadi sequel langsung nih ya kan, direct sequel dari Space Sheriff atau Super Space Sheriff Gavan Infinity ini. Jadi Reggie atau Gavan Infinity akan hadir juga di series ini gitu ya. Dan Red Hero selanjutnya akan menggunakan megaphone untuk mengendalikan kaiju atau monsternya, dan kaiju itu bisa gatai dengan kaiju lain. Jadi megaphone yang bangsa itu mungkin bentuknya kayak ini kali ya kan, rescue megaphone-nya dari Tomika Hero Rescue Fire, atau enggak megaphone-nya Pato Ranger tuh ya teman ya, dimana fungsinya sama kan ya, sekalinya dipakai ya kan suaranya itu bisa mengendalikan musuhnya gitu ya, untuk bisa nurut lah gitu ya. Nah habis itu untuk switch dari next red-nya ini itu seperti Go Buster, kayak Dead Buster ya teman ya, kayak mungkin berbahan kulit gitu kali ya. Nah, jadi MC-nya itu dikatakan terinspirasi dari salah satu karakter penangkap monster yang outfitnya menggunakan topi baseball, jaket merah, dan tas backpack nih. Wah, ini sih keinget dia sih ya teman ya. Soalnya kalau ada tas merah, tas backpack ya kan ya, jadi penangkap monster atau berburu kaiju ini mirip sekali ya dengan si Satoshi ini ya teman ya. Terus juga pastinya atau mungkin karakter red dari series Pokemon kali ya. Nah, 3 kaiju pertama adalah Behemoth atau kaiju utamanya Next Red. Wah, Behemoth kan guys, ini berarti sangat kuat sekali gitu ya. Apakah munculnya kaiju ini juga ada sedikit pengaruh ya kan dengan sindrom sindrom Emorgi itu ya teman ya. Soalnya kan yang saya cukup soroti ya teman di series Gavan Infinity itu, mereka sampai kasih satu plot gitu ya, satu plot hole, yaitu tentang sindrom Emorgi ini gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya sindrom Emorgi itu juga akan berpengaruh nih ya kan ke para ya kaiju-kaiju yang muncul di Gavan atau si Omega Horn ini gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ada Sawfish ya, ikan gergaji itu, dan juga Two-Headed Wyvern. Ini yang kepalanya itu ada 2 ya temennya, Wyvern. Nah, habis itu juga ada kaijunya itu mirip sama Seiju di Seiju Center Gingaman ya teman ya. Jadi kaiju-kaiju yang lainnya tuh mirip yang di Gingaman gitu ya, bentuknya tuh gede dan realistis katanya ya untuk wujudnya. Nah, mecha desainnya itu lebih mirip seperti mode change di anime Digimon. Omega Horn nanti akan tayang di summer movie-nya ya teman, maksudnya cameo ya teman ya. Wah, udah kayak kemarin nih ya teman, akan ada cameo nih ya. Yang pastinya di movie nih. Dan wah, rumor selanjutnya, jadi dari Omega Horn ini, MC-nya akan bernama Captain Omega Horn. Wow, Captain ya. Jadi kemungkinan besar nanti dia punya grupnya lah ya teman ya. Kalau Captain ini keinget Captain Marvelous ya. Tapi ya kita lihat lah karakternya itu apakah memang betul nih namanya Captain ya kan. Kalau Captain ya harus ada jiwa kaptennya dong ya, yang tidak ecek-ecek gitu ya. Nah, terus juga nanti akan ada Emorgear baru
ya. Jadi bentuknya tuh beda sedikit lah ya teman, tapi masih kayak dalam baterai gitu ya teman ya. Tadi kan isinya tuh beda juga tuh ya kan ya. Seperti nanti akan ada isi kaiju katanya ya. Nah, Captain Omega Horn ini tuh dan rivalnya punya megafon yang sama, yang pastinya berguna sebagai kaiju summoner. Nah, toy listnya yaitu DX Kaiju Behemoth, DX Summon Device ya, megafon, DX Kaiju Behemoth dan Summon Device set ini sudah pasti ya teman ya. Nah, ada Ptera Kaiju, Shark Kaiju, Plesio Kaiju, Dog Kaiju. Wah, kaiju dari dog ini ya. Ada Henshin Item Encyclopedia. Wah, ini pasti sih teman ya. Ini keinget sama Bokenger nih ya, kan dia punya encyclopedia nih ya teman ya. Ada rival kaiju, ada another summon device juga di sini. Q1 ini ya untuk masuk dalam toy listnya. Nah, berikutnya teman, jadi toku rasa Pokemon katanya ya untuk MC kali ini tuh hunting kaiju dan dijadikan partner nih ya. Jadi ada helmetnya Captain Omega Horn ini tuh nama sementara ya, itu mirip sama Daft Punk ya yang di sini, atau mirip Vanitas dari Kingdom Hearts ya teman ya. Nah, kaiju pertama atau yang mirip Captain ini tuh seperti Behemoth atau Wendigo. Wow. Jadi Omega Horn dikabarkan berubah menggunakan Emogear type terbaru dan sepaket dengan megafonnya. Nah, ada salah satu katalognya temannya itu New Type Omega Emogear set 1 sampai 6 ya. Mas-masnya tuh 1000 yen. Oke teman, kita lanjut ke rumor berikutnya dari Kakusei Hanta Omega Horn ini. Jadi untuk detail kaijunya di sini kita dapat sumbernya dari colosalhero.id lagi ya teman. Jadi kalian mau cek infonya, saya kalian cek teman di akun FB dari colosalhero.id ya teman ya. Nah, dari detail kaijunya itu ya kan, yaitu kaiju A. Jadi dia berkaki 4 yang mirip Behemoth atau Wendigo. Tapi beberapa orang mendeskripsikan kalau kaiju ini lebih mirip seperti Gotaurus yang punya si Black Knight itu ya teman dari Kingamen. Jadi ini bisa besar sekali ya teman ya. Jadi ya kemungkinan akan ada unsur kesatria lah ya teman ya. Jadi kan ibaratnya si pemburu ya kan ya, dan pasnya kan mungkin ada unsur kesatria kayak Ryu Soldier gitu mungkin ya. Nah, terus ada kaiju B ya kan, itu yang dog kaiju di sini ya. Yaitu dua kaiju berbentuk Godzilla yang dapat digatai menjadi kaiju anjing berkepala besar. Waduh. Jadi ada dua kaiju ya, dia berbentuk Godzilla yang bisa digabungkan menjadi kaiju yang kayak gini ya teman ya. Wah. Jadi kayak kembar mungkinnya atau kakak adik atau gimana gitu ya. Soalnya kan juga untuk kaiju ini tuh bervariasi sekali gitu ya. Nah, jadi kaiju berikutnya ada Shark Kaiju ya teman-teman, dia berbentuk seperti Saw Shark ya. Jadi lebih mirip seperti Jen Mohran dari Monster Hunter. Oke. Jadi bisa seperti ini ya teman ya. Kayaknya juga untuk bentuk kaijunya kan ini ya. Kalau mau dibikin lebih realistis kayak Kingamen itu salah satu peningkatan juga lah ya teman ya. Soalnya kalau dari Gavan Infinity ini tuh masih mengusung tema seperti yang lucu-lucu lah ya teman ya. Dan mungkin ya untuk yang kaiju-kaiju yang akan ada di Omega Horn ini itu adalah yang di dalam isinya yang Emorgear itu ya teman ya. Kan Emorgear kan masih sebatas kayak pengungkapan emoji ya teman, atau perasaan ataupun ekspresi seorang itulah ya teman, kayak takut, senang, sedih, marah gitu ya teman ya. Kalau ini mungkin ya di dalamnya itu ya kan ada satu kaiju ya teman ya, setiap Emorgear itu yang merepresentasikan ya kekuatan ini ya teman ya. Nah, kaiju berikutnya adalah Ptera Kaiju ya. Jadi kaiju ini berbentuk Pteranodon yang digabungkan menjadi Pteranodon besar yang punya dua kepala. Oke. Terus juga ada kaiju E, yaitu Plesio Kaiju berbentuk Plesiosaurus bersenjatakan palu di kepalanya. Wah, ini kalau keinget palu ya, keinget yang di Kyryuger ya teman ya, Parasaurus ya, itu kan pakai palu ya kalau salah ya. Nah, dari katanya yaitu Megafon ditambah kaiju A itu Godzilla type kaiju. Oke. Mecha utama protagonis Omega Horn, tingginya 36 cm dan berartikulasi. Oke, jadi ini sekelas kayak Zenkaiju nya Zenkaiger kali ya, soalnya kan ada gabungannya gitu ya teman ya. Nah, sekarang untuk detail hero-nya ya teman, jadi Captain Omega Horn, jadi pastinya lebih mirip Super Sentai ketimbang Metal Hero. Helmetnya mirip Vanitas dari Kingdom Hearts, tapi suit atasnya mirip Go Buster dan bawahnya
mirip seperti Commander X8 ya, jadi kayak pakai celana pendek gitu ya teman ya. Nah, di X transformation item dan encyclopedia itemnya yaitu mirip SP license Deka Ranger. Oke. Dan dapat membaca Armor Gear ya, jadi Omega Horde itu berubah menggunakan Armor Gear yang sama seperti Gavan Infinity, cuma beda gambarnya aja kali ya kan ya, yang pastinya beda wujud gitu. Nah, mungkin juga akan seperti menciptakan universe Gavan juga sih ya teman ya. Soalnya kan ya Project Red ini kan bisa bilang mengumpulkan ya para superhero yang berwarna merah ya teman ya, yang diasumsikan menjadi ya kekuatan Gavan ya, yang menggelar nama Gavan itu juga gitu ya. Nah, terus juga untuk Kaiju Summoner itu berbentuk megaphone yang berguna memanggil kaiju dan dapat bertransformasi menjadi pesawat tempur. Wow, item ini dapat digatai ke Kaiju A. Oke. Nah, sekarang kita ke itemsnya ya teman ya. Jadi kan tadi udah detail kaiju, detail hero, sekarang detail itemnya ya teman ya. Jadi Armor Gear terbarunya itu bernama Kaiju Armor Gear ya. Jadi kaiju baru bernama yang bertipe Megatherium ya, yang pastinya ada tema Megatherium dan juga Seahorse ya. Jadi Kaiju Armor Gear ini ya kan dia punya set juga ya teman ya. Untuk toilisnya ya kan ada Kabuto dan Kuwagata ya kan, ada Jellyfish atau Anglerfish dan Sea Urchin atau wild boar ya. Jadi dua pasang ini ya, jellyfish dan anglerfish dan sea urchin dan wild boar. Terus ada velociraptor dan lobster. Terus juga ada bovine dan anomalocaris ya. Ada juga megatherium dan seahorse dan rapid and frog. Wah, jadi menyatukan semua elemen ya teman ya. Jadi ada elemen dari hewan prasejarah ya, dan juga hewan sejarah dan hewan masa kini gitu ya. Jadi yang prasejarah itu tuh ya kelompoknya kayak gitu ya teman ya. Jadi keinget build ya teman ya, dia kan punya kombinasi ya kan, botol kan ada benda hidup dan benda mati ya teman ya. Nah, semoga aja kalau misalkan ada konsep seperti itu ya, semoga aja bisa lebih menarik lah ya teman ya. Nah, terus juga teman ada Kaiju A ya kan, Behemoth bisa berubah menjadi fighter mode atau mecha. Oke. Jadi bisa berubah jadi humanoid berarti ya. Nah, ada juga Gatai Kaiju A dan Kaiju B ya kan, Kaiju C, Kaiju D dan Kaiju E ya kan ya. Jadi bentuk mecha baru gitu ya. Berarti memang seperti Super Sentai sekali ya teman ya. Kita tunggu nih ya kan ya. Soalnya kan kalau katanya memang ini akan seperti Super Sentai, ya mungkin aja akan ada grup lagi ya teman ya. Ya sebenarnya Toei juga nggak bakal lupain lah ya kan unsur Super Sentai gitu ya. Masa iya ya kan, Super Sentai yang udah 50 tahun non-stop gitu ya, jadi nggak ada gebrakan lagi itu setelah tamat ya. Jadi semoga aja adalah ya teman ya. Nah, Omega Hound dikabarkan memiliki tim sendiri. Nah, ini mungkin kayak Gavan gitu ya, atau malah seperti Sentai gitu ya. Yang jelas dia tuh punya tiap member, dia punya mini kaiju ya kan ya. Oh, ini berarti punya partner kaiju lah ya teman ya. Kalau misalkan mau pakai gebrakan baru nih ya teman ya, Project Red, ya mungkin pakai gebrakan umum lah ya, pakai Super Sentai gitu. Cuman ya itu bisa bilang juga terlalu apa ya, banyak lah ya kan ya, terlalu sering dipakai gitu ya. Soalnya kalau Gavan Infinity ini ya, kalau kalian cerna sedikit nih untuk ceritanya ya, itu satu episode satu Gavan ya. Jadi sama banget kayak misalnya Go Shooter atau enggak King Oger gitu ya. Mereka kan fokus satu episode ke satu karakter ya teman ya. Tapi kalau di Gavan Infinity ini entah kenapa kayak kurang masuk ya. Itu benar tuh kayak lebih beresin semua monster-monster di Gavan Infinity, tapi itu malah kayak kurang menggigit aja lah gitu ya kan, kurang gitu ya teman ya eksekusinya gitu. Jadi kayak ya fokusnya ke situ aja ya teman ya. Nah, jadi kita pastinya menunggu juga ya teman untuk bagaimana perannya ya teman ya. Nah, sekarang juga teman kita akan coba bahas untuk rumor dari Gavan Infinity ya teman ya. Jadi untuk rumornya ya, nama power up-nya itu adalah title logonya sendiri ya. Wah, unik juga ya. Jadi Super Space Sheriff Gavan Infinity ya. Jadi ada super ya, Cho ya. Oke, jadi ya cukup simpel lah ya temannya untuk armornya gitu ya. Kita nggak tahu lah seperti apa ya. Nah, dia tuh berupa warna emas ya, dengan senjata meriam gitu. Oh, sama kayak Patrol Ranger punya ya. Nah, bisa digunakan oleh Uchukeiji lainnya dan juga punya mecha baru ya, berbentuk kereta dan bazooka, dan bisa dihubungkan dengan Gavarian GCR ya dalam formasi Ultimate Gatai. Oh, yang ini ya temennya, yang Express Gavarian itu ya temennya. Jadi pastinya kita dapat sorotan juga nih.
Oke teman, ini dia untuk rumor berikutnya ya. Jadi kita akan bahasnya tuh untuk Gavan aja ya teman ya. Kan yang Computer Myth udah gitu ya. Nah, kalau untuk Gavan Infinity katanya untuk musuh utama dari Gavan Infinity atau Gavan originalnya yaitu Dawn Horror akan kembali ya teman ya. Jadi Dawn Horror ini tuh pastinya ya salah satu final boss ya yang bisa bilang juga mengerikan sih. Soalnya kan namanya kan Azazot ya atau Azatot ya teman ya. Yang Azasaurus gitu. Jadi pastinya juga itu seperti wujud dewa lah ya, dewa kehancuran gitu ya kan ya, wujudnya kosmik guys, itu gede sekali ya teman ya. Dan juga kalau Omega Horn ya kan, Megahorn spontannya ini ya bisa jadi jet fighter mirip seperti Core Caliber dari Caesar X. Oke. Jadi ada juga dua kaiju petera yang dapat digatai menjadi satu kaiju wyvern yang mirip Genshin Ryuto dari Just the Riser. Oke. Jadi yang warna putih itu ya guys ya, atau apa nih yang lainnya gitu ya. Oke teman, rumah berikutnya ya kan untuk nama-nama device dan kaiju untuk Omega Horn ini. Yang pertama ada Hornbeast Enkaku. Ini main kaijunya temannya dengan harga 4.300 yen ya sekaligus untuk toys listnya nih. Jadi Horned Beast Awakening Device Omega Horn dan Enkaku Set ini yang berikutnya ya teman ya. Tadinya tuh 7.800 yen. Oke. Nah, di X Egol Gear, bukan Emor Gear ya, Egol ya, Egoru Gear. Jadi ada Kabuto dan Kuwagata ya dari 1.000 yen, dan pasnya set kedua dari Egol Gear ini tuh Jellyfish dan Anglerfish dan Sea Urchin dan Wild Boar ya, 1.000 yen juga teman. Hornbeast Goukaku, do kaiju 3.800 yen. Hornbeast Zankaku Shark Kaiju 3.800 yen, dan Transformation atau Encyclopedia Item 4.200 yen ya. Jadi itu pastinya akan rilis 25 Juli ya, pastinya sebelum penayangannya ya. Ini kalau misalkan sebelum penayangannya ya, harusnya udah dari sekarang aja guys ya untuk poster ya kan ya, atau case-nya gitu. Soalnya ini udah episode 17 loh ya teman ya. Jadi udah mau deket-deket tamat gitu ya. Kalau memang mau sampai 23 episode harus cepat sih ya teman ya. Mungkin besok atau nggak minggu depan gitu ya. Soalnya mepet sekali gitu ya. Nanti muncul lagi scan terbaru lah atau gimana gitu ya. Jadi saya harap sih bisa dikasih effort lah ya teman ya. Soalnya kan itu juga kan tayangnya kan bertepatan dengan episode 40-an ke atasnya Setsu ya teman ya. Jadi penasaran nih. Sekalian aja kali ya kita akan bahas untuk info terbaru dari movie Summer dari Gavan Infinity kali guys ya. Soalnya kan juga pastinya untuk info yang terbaru ini tuh ya kita belum dapat update lebih ya teman ya. Jadi baru untuk yang DX-nya dan juga rumor serta yang ini nih ya. Ada Gavan Killer ya. Jadi di sini akan diperankan oleh Takahashi Tsutomu yang akan berperan sebagai Makoto Hase ya, alias Gavan Killer. Oke. Desainnya unik sekali ya teman ya. Jadi betul-betul sangat mengerikan ya, betul-betul seperti robot. Dan juga ya bedanya sama Death Gavan itu ya, kalau Death Gavan kan itu ada yang rusak gitu ya bagian helmetnya ya. Dan juga kalau untuk si Gavan Killer ini ya itu berarti didesain seperti pembunuh ya atau pemburu ya para Gavan ini, dan mungkin ya dia punya kekuatan juga untuk berkelana ke berbagai dimensi gitu ya. Jadi ya sama seperti yang Gavan Infinity atau enggak Raya gitu ya. Jadi kita pastinya tunggu ya teman bagaimana aksi dari Gavan Killer ini ya kan. Dan juga ini ada case baru teman, cuman saya lupa ya ini siapa-siapa aja ya teman. Kayaknya ini juga untuk komedi aja gitu ya, atau mungkin ya support karakter gitu ya. Oke teman, di sini ada Gavan baru juga ya, cuman saya lupa guys ini di spin off-nya yang Gavan Infinity ini kan yang untuk ekstra itu ya pas habis tayangnya ya. Cuma saya lupa guys ini apa ya. Yang tahu juga ya teman, kalau ini tuh dia Gavan Pico namanya ya. Salah maaf ya teman ya, yang warna putih ini yang akan diisi suarakan oleh Aginya langsung ya teman ya. Jadi si Kohana Arisaka akan mengisi suara untuk ya Gavan Pico kalau namanya ya, kalau sorry ya teman ya. Nah, oke teman, ini dia untuk Gavan Diagram ya yang muncul di episode 16, dan juga pastinya ada Express Gavarion yang akan memulai nih gatainya ya kan bareng Gavarion GCR di episode 17 nanti ya teman ya. Dan pastinya disuarakan oleh Junya Enoki ya teman, ya pengisi suaranya si Yuji Itadori di Jujutsu Kaisen ya. Wah mantap sekali ya teman ya. Ini sekelas ya, pas dengar suaranya tuh kayak yang konduktor trenernya dari Tokyo Ghoul ya teman, kayak Shupat Shinku. Oke.
Oke teman, ini dia untuk mecha yang disebut sebagai kereta yang tanpa awak ini ya teman ya. Ini kan sempat tidak terkendali ya, yaitu di X Express Gavarion dirilis di tanggal 6 Juni 2006 teman dengan harga 7.480 yen ya. Jadi dapat di X Express Gavarion ya kan ya. Jadi ada Big Kringer ya, Ace-Go. Oke, nama emblemnya Ace-Go ya. Dan mode senjatanya itu nadinya Gavarion Tiger EX dan dikatakan dari Cosmo Gavarion Ace-Go ya teman ya. Jadi kalau teman detailnya, keretanya keren juga ya teman ya, berwarna emas dan juga pastinya dengan warna silver dan warna ungu ya. Jadi ini dia teman, ini kalau dari ceritanya ya teman ya, mereka kan masuk ke dimensi baru nih ya teman ya. Yang si Big Kringer ini tuh dimensinya itu kalau tidak salah ya, itu tuh Multi Earth Octa 5791 ya teman ya. Jadi kan ada Alpha, Iota, apa tuh, Alpha, Iota, Zeta, satu lagi lupa ya teman ya, yang pastinya yang si itu tuh Gavan Amaze itu ya teman ya. Dan juga ada Okta 5791 ya teman ya, si Big Kringer ini. Jadi dunia mereka tuh digital ya teman ya, jadi kayak kepala doang tuh ya teman ya. Jadi ibaratnya si Big Kringer ini tuh jadi keretanya gitu ya. Jadi mereka pastinya langsung berubah ya teman ya. Nah Big Kringer ini pas dia berubah itu tuh dia dari kepalanya itu kan yang atas ini langsung membentuk bagian bawahnya gitu ya. Jadi Joe Chakuna tuh dari atas ke bawah gitu. Unik sekali ya teman ya. Nah ini teman untuk Ace-Go nya ya, jadi terlihat lebih mewah ya teman ya, dengan balutan warna emas dan juga pastinya senjatanya yang lebih besar lagi ya teman ya. Dan juga pastinya seperti ini teman untuk detail dari senjatanya ya. Tuh keren kan? Dan pas dibaliknya seperti ini ya teman. Oh, ini kayak ada bidikan gitu ya teman ya, atau gimana nih kan ya, bisa dibolak-balik ya teman. Ini juga bisa disenjata sih ya teman ya, cuman ya pastinya mirip sekali gitu ya. Dan pastinya nih teman untuk Big Kringer ya, namanya Big Kringer gitu. Oke. Nah pastinya ini ya teman, ini senjatanya ya sekelas juga kayak senjata dari Go Onger tuh ya teman ya, yang ada rel kereta apinya gitu ya. Nah jadi betul-betul detailnya oke sih ya teman ya, tuh betul-betul mewah ya teman ya, dan betul-betul besar sekali gitu untuk detailnya ya. Dan juga selain teman untuk gatainya ya. Nah jadi teman lagi-lagi untuk Pladilux Neo Gavarion Tornado di tanggal 30 Mei dan harganya tuh 2.750 yen ya. Oke. Nah, pengennya teman ada di X Armor Gear Random Box 06 ya. Jadi pastinya masih banyak lagi teman untuk random boxnya ya dari Armor Gear ini. Jadi di tanggal 6 Juni teman dengan harga 500 yen per boxnya atau per Armor Gear-nya ya. Jadi di situ kita punya Kiku Armor Gear versi Nega ya teman, ada Hapiku Armor Gear, kita nggak tahu apa ya teman ya. Ada Zayark Armor Gear, ada Moika Armor Gear versi Another-nya, ada Skato versi Neganya, Koufunger versi Neganya, dan juga ada versi Hyperdimensional Armor Gear dari Gavan Luminous dan juga Gavan Shider ya teman ya. Jadi pastinya wah bisa lebih detailnya banyak ya teman ya. Kan kalau emerki biasa tuh warnanya abu-abu ya teman ya. Kalau hyperdimensional emerki ini tuh berarti kayak luminous itu tuh sesuai warnanya gitu ya. Warna itu lebih bronze emas pucat gitu ya teman ya. Kalau yang ini ya kan ya, yang versi legend metal hero nya itu ya warna putih ya teman ya. Oke. Nah sini teman untuk detailnya ya. Nah pastinya lanjut teman untuk set berikutnya ya. Jadi ini ada set kelima teman di tanggal yang sama ya kan, dengan harga 500 yen. Ada Yakamin Emorki ya teman ya. Ada juga Yutorichi Emorki, ada Hatina Soda Emorki, serta ada juga versi Another-nya. Ada Semanna Emorki versi negatifnya, ada Yutorichi Emorki ya kan versi negatifnya. Ada juga versi Hyperdimensional Emorki Dead Gavan, warnanya hijau guys. Kirain warnanya hitam ungu gitulah ya teman ya. Nah warna hijau ya, kenapa nggak warna tuh ungu gitu ya teman ya, ungu gelap gitu lebih mantap ya teman ya. Sama juga Emorki Sharifan. Oke. Nah keren sekali ya teman ya. Oke. Sayang aja sih kenapa nggak warna tuh kayak ungu ya, karena bukan ungu kayak Raya ya teman ya. Nah kalau ini tuh yang Gavan Rayanya cocok ya teman ya, kan ungu gitu ya kan. Kurang sih ya teman ya. Nah
Dan juga teman versi box yang ketujuh ya kan ya, di tanggal 4 Juli kali ini kita dapat Gekido Emergi versi Another-nya, Yoriso Emergi, ada juga Quill Emergi. Nah, Quill ini tuh katanya akan muncul di sub movie Gavan Infinity ya teman ya. Ada juga Flat Emergi ya kan versi Another-nya, ada Hatena Soda Emergi negatif versionnya, Hapiku Emergi versi negatif, ada Hyperdimensional Emergi Gavaraya dan juga Exi Draft Radar. Oke. Nah, menarik sekali nih untuk kita bisa lihat teman detail-detailnya ya. Oke teman, membahas kita untuk misalkan teman, dan pastinya kita udah bahas semua ya teman untuk update info dan juga remote dari Gavan Infinity dan juga pastinya Omega Horde ini ya teman ya. Dan teman, info lainnya di next episode ya teman. Oke, goodbye.